Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi berkualitas MTS Terpadu Martodila. Pada hari ini Pak Imat akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua tentang struktur teks berita. Namun mari kita lihat terlebih dahulu mengenai berita yang telah Pak Imat siapkan. Berikutnya. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik cat di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat seluruh bangunan pabrik hangus dalam waktu singkat. Sempat terdengar ledakan yang membuat panik karyawan yang sedang membantu memadamkan api. Tadi beberapa kali mungkin ada ledakan, mungkin dari warga juga ada yang motornya jatuh, keinjak-injak, banyak yang korban tadi mungkin pada sudah diselamatkan teman-teman. Tapi dari informasi yang saya dapat dari warga, memang api itu tiba-tiba besar. Dari konsleting listrik katanya langsung membesar karena bahan baku ini thinner. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di gudang penyimpanan bahan baku pembuatan cat. Banyaknya warga yang menonton dan sulitnya sumber air membuat petugas sempat kesulitan menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Mujib Latumairisa melaporkan untuk NET. Alhamdulillah, itulah berita yang dapat adik-adik saksikan. Nah, adik-adik sekalian, dalam struktur berita itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa, dan yang terakhir adalah sumber berita. Dari ketiga itu, mari kita bahas satu persatu mengenai struktur teks berita. Yang pertama adalah orientasi berita. Apa itu orientasi berita? Orientasi berita adalah pembuka dari suatu berita yang biasanya berisi tentang keseluruhan dari berita tersebut. Tentunya orientasi itu akan selalu ada di awal, bagian awal dari berita. Kedua adalah peristiwa. Nah, apakah itu peristiwa? Peristiwa adalah kejadian yang terjadi dan diceritakan di dalam berita tersebut dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga adalah sumber berita. Apa itu sumber berita? Sumber berita adalah dari mana berita itu didapatkan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian. Banyak berita yang beredar di luar sana tidak dapat bisa dipastikan kebenaran dari berita tersebut. Sehingga banyak berita yang menimbulkan dan diasumsikan itu adalah berita hoax atau hoax. Nah, itu perlu diperhatikan oleh adik-adik semua ya. Kemarin sudah ada yang mengumpulkan tugas yang telah Pak Imat berikan mengenai menganalisis struktur berita. Nah, dalam tugas yang telah dikerjakan tersebut, ada yang menyatakan bahwa sumber berita itu ditulisnya .2 Jakarta. Itu kurang tepat adik-adik sekalian. Tepat adalah sumber berita itu, yaitu dari mana berita itu didapatkan. Apakah dari seseorang, apakah dari informasi dari dinas terkait ataupun yang lain ya. Itu mohon diperhatikan kembali agar berita-berita yang beredar dan berita-berita yang kita dapatkan kejelasannya benar-benar jelas sumbernya. Alhamdulillah, itulah materi singkat yang Pak Imat berikan kepada kalian semua. Tolong dibaca-baca kembali materinya dan juga dikerjakan tugasnya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, baik yang dari tugas 1 sampai tugas yang terakhir, jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Pak Imat sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah baik dalam perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.